teman-teman, welcome back di Pink Paper. Oke, sesuai janji aku kemarin, di video kali ini di PU part 2 aku bakal membahas soal-soal PU yang kemarin rumusnya udah aku kasih di video part pertama ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton video pertama, boleh banget klik akunnya aku nih, Pink Paper, terus di scroll itu ada first video materi PU. Nah, itu ada rumus-rumusnya ya, dan untuk latihan soalnya baru akan kita bahas di video kali ini. So, let's get started. Oke, kita mulai soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama aku bacain. Apabila Joy menonton Netflix, maka ia akan memakan popcorn. Nah, soal ini tuh sudah setipe sama ini rumus yang aku kotakin ini, yang udah aku jelasin ya di video sebelumnya. Nah, rumus ini sebenarnya punya nama teman-teman. Namanya adalah, rumusnya adalah ponens. Nah, ini nama rumusnya gitu. Nggak bakal ditanya kok, ini nama rumusnya apa gitu, nggak bakal ditanya. Oke, kita pertama kalau udah nemu soal nih, kita harus identifikasi dulu mana yang disimbolkan sebagai P dan mana yang disimbolkan sebagai Q. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita fokus ke soalnya. Apabila Joy menonton Netflix, nah di sini ada kata kunci apabila. Apabila itu kan di video sebelumnya itu kan tergolong sebagai P ya. Kita simbolkan dari apabila sampai koma, kita simbolkan dengan P, gini. Selanjutnya, maka ia akan memakan popcorn. Nah, karena di sini ada maka dan ini satu titik ya, habis ini udah titik, ini kan cuma satu kalimat aja gitu yang nggak ada kelanjutannya, berarti dia tergolong sebagai Q. Oke, kita udah dapet P-nya adalah ini dan Q-nya adalah ini. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Saat ini, Joy sedang menonton Netflix. Nah, ini ya. Kesimpulan yang benar adalah yang ditanya itu apa? Joy sedang menonton Netflix. Berarti ini kan sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya. Joy sedang menonton Netflix dan Joy sedang menonton Netflix. Berarti kalau sama, dia adalah P. Gitu. Karena sama kan? Yang ditanya adalah P-nya. Saat ini Joy sedang menonton Netflix. Kesimpulan yang benar, oke, kita patok ke rumus ini lagi. Ini sudah setipe dengan soal dan yang ditanya juga sama-sama P. Berarti jawabannya kesimpulan yang benar adalah Q. Apa itu Q? Ini dia Q. Nah, kesimpulan yang benar adalah Joy akan memakan, jelek banget maaf, akan memakan popcorn. Itu adalah kesimpulan yang benar. Nanti aku rapiin ya teman-teman. Ini soalnya masih rata-rata banget, nanti aku rapiin. Kalau udah, biar kalian bisa nge-screenshot dengan gampang. Gitu teman-teman. Nomor 1 boleh dicerna dulu. Kalau yang ditanya P dan bentuk soalnya P, maka Q. Berarti jawabannya adalah Q. Next ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita pakai rumus yang ini ya. Ini beda sama nomor 1. Kalau nomor 1 tadi yang ditanyain adalah P. Kalau di nomor 2 ini yang ditanyain adalah Q-nya. Dan rumus ini namanya modus tollens gitu. Oke, kita baca soalnya. Lisa pergi ke Solo jika liburan sekolah tiba. Nah, perlu diingat ya teman-teman. Kalau suatu kalimat yang kita simbolkan dengan P, itu harus ada kata-kata jika dan apabila gitu ya. Jika, apabila gitu, tipe itu. Dan kalau mau disimbolin dengan Q itu harus ada kata maka, sehingga gitu-gitu yang menyatakan akibat gitu ya intinya. Kalau gitu, dari soal ini mana P-nya, mana Q-nya coba? Apakah P-nya di depan? Enggak ya. Kenapa? Karena ada jikanya di sini nih. Ini ada kata-katanya ya. Ini sama ini. Dan di sini ada clue jika. Berarti yang tergolong sebagai P itu bukan yang depan sini ya. Bukan ya, salah ya. Yang P itu adalah ininya. Nah, gitu. Jika liburan sekolah tiba, lah itu P. Lalu akibatnya apa? Kalau liburan sekolah tiba, ya Lisa pergi ke Solo gitu kan. Berarti ini adalah Q. Gitu. Jadi P itu nggak selalu di depan ya teman-teman. Yang penting kalau ada kata-kata jika, apabila gitu. Pokoknya yang sebab itu P. Tapi kalau yang akibat kayak maka gitu ya, itu masuknya Q. Dan mereka itu nggak selalu P di depan Q di belakang gitu, enggak. Jadi harus analisis, super analisis gitu ya.
Biar gampang nih, boleh aku kelompokin ini sama ini P sendiri sama Q sendiri. Terus aku tulis ulang juga boleh, misal kayak gini ya. Jika liburan sekolah tiba, Lisa pergi ke Solo. Nah, ini kan sudah bentuk umum ya, sudah formnya itu P di depan gitu ya. Aku switch aja. Ini kan sudah kayak soal-soal yang biasa kita temuin. Nah, ini kan nggak mengubah ya, cuman beda kalimat sebelum dan setelah komanya aku switch aja, tapi intinya kan sama. Oke, kalau sudah ketemu ini berarti kita identifikasi ulang. Ini jika berarti yang depan adalah P dan yang belakang adalah Q. Gitu ya. Oke, back to topic, kita baca soal yang ini. Lisa sudah berangkat ke Solo. Apa itu sudah berangkat ke Solo? Berarti kan sudah pergi ke Solo gitu ya intinya. Berarti itu adalah Q-nya, yang ditanyakan adalah Q-nya. Oke, dari pernyataan tersebut kesimpulannya adalah kalau kita punya P maka Q, kemudian yang ditanya adalah Q, kesimpulannya apa? Apakah P? Enggak, kesimpulan adalah lihat rumus Tollens ini ya. Kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Jadi tidak ada simpulannya gitu ya. Tidak dapat disimpulkan. Gitu. Hati-hati ya teman-teman, ini jebakan Batman. Jadi biasanya di switch gitu, P yang di belakang, Q yang di depan. Padahal ya cuman beda posisi aja gitu. Tapi kan banyak yang kecelek dikiranya kalau yang ditanya di depan jawabannya yang di belakang gitu. Padahal enggak. Kita harus lihat mana yang P, mana yang Q, dan harus matok rumus ya. Untuk PU tuh harus matok rumus. Makanya latihan yang banyak biar bisa hafal di luar kepala. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini aku highlight dulu nih rumusnya, aku kotakin. Ntar deh biar rapi. Ini namanya silogisme. Nah, sebenarnya kemarin aku salah sebut ya teman-teman, silogisme. Jadi ini yang benar-benar silogisme itu yang kayak gini modelnya, yang ada P, ada Q, dan ada R. Kalau yang tadi namanya ponens dan tollens kayak gitu. Oke, di sini kita baca soalnya ya. Hari ini udara sangat panas. Itu intro ceritanya. Doni akan membeli es krim. Jika Doni membeli es krim, maka ia merasa senang. Jika ia merasa senang, ia akan tertawa. Oke, let's go, kita identifikasi. Mana yuk, ada jika. Nah, berarti dari sini sampai sini, koma ya. Berarti adalah P. Kemudian, maka ia merasa senang. Beda kan? Berarti dia Q. Ada makanya dan kalimatnya sama yang P tadi beda. Jika ia merasa senang. Nah, ini kalimatnya sama sebelumnya. Ini sama kayak ini. Berarti dia tergolong Q, sama ya. Ia akan tertawa. Beda kalimat dan menunjukkan akibat, berarti dia R. Gitu. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, oke, tinggal ikutin rumus aja. Jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya gimana? Ini ada sama-sama ada Q ya. Kita boleh coret. Berarti sisanya adalah apa di sini? P maka R. Maka kesimpulannya adalah jika Doni beli es krim, apa itu R-nya? Ia akan tertawa. Gitu. Ini tinggal dicoret-coret gitu teman-teman. Ini kesimpulannya. Sudah. Terakhir, ini ada soal nomor 4. Ini soal terakhir dari edisi bahas soal PU kali ini. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya ya. Oke, di sini ada rumus jika P maka Q, kemudian yang ditanya adalah ingkaran Q, berarti kesimpulannya adalah ingkaran P. Oke, hati-hati di sini ada ingkaran. Let's go analisis soal. Apabila Sinta memiliki HP baru, di sini ada apabila menunjukkan syarat, berarti dia P. Oke. Aduh, nggak kelihatan ya. Wait. Nah, ia juga akan membeli casing HP tersebut. Nah, ini kan lanjutannya, berarti termasuk Q gitu ya. Kayak maka, ia juga akan gitu, sama aja. Oke, kita udah ketemu P dan Q-nya. Terus yang ditanya apa nih di soal? Jika Sinta tidak membeli casing untuk HP tersebut, hati-hati, ada apa ini? Ada kata tidak. Kesimpulannya adalah gitu. Oke, ingat ya, kalau ada kata tidak, berarti dia ingkaran. Ada tanda gelombangnya di depan tuh. Ingkaran.
Tidak apa? Tidak membeli casing. Membeli casing itu apa? Oh, casing itu ternyata Q. Karena ada tidak berarti ingkaran Q gitu. Oh, tulis dulu deh. Soalnya kan Sinta punya HP baru berarti dia P. Kemudian membeli casing itu dia Q. Yang ditanya adalah tidak membeli casing berarti ingkaran Q. Apa tuh kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ingkaran P. Ini ya. Kesimpulannya adalah ingkaran P. Berarti kalau dia enggak beli casing, dia juga enggak beli HP baru gitu. Berarti kesimpulannya Sinta tidak memiliki HP baru gitu. Ini kalau kalian udah hafal rumusnya cepet banget nih, ngerjain sedetik bisa. Oke teman-teman, kayaknya buat episode kali ini cukup segitu aja ya pembahasannya. Kalau teman-teman ada yang mau request soal atau mau request pembahasan, misal Kak mau dibahas yang selevel lebih tinggi gitu, boleh, nggak apa-apa, langsung di komen aja ya. Dan juga buat tadi yang mau nge-screenshot, yang udah rapi, ini aku mau rapiin lagi jawabannya. Nanti aku sertain habis closing ini, aku akan kasih beberapa detik kalau kalian mau screenshot boleh, mau dicatat juga boleh. Oke, see you next video ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!